Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa sih pelanggaran hak warga negara itu? Bagaimana macam dan contohnya akan saya paparkan seperti berikut. Yang pertama, pelanggaran hak adalah perbuatan yang disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara dan akan dihukum secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran hak warga negara ini tercipta akibat kurangnya pengawasan dan tidak berjalannya hukum secara maksimal. Sekarang apa macam-macam pelanggaran hak warga negara itu? Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP. Contoh-contoh pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, penerapan budaya kekerasan dalam menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim dan dinilai mengganggu stabilitas dan keamanan. Yang keempat, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP. Yang keempat, pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Yang kelima, menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum dan membuat masyarakat kehilangan rasa aman. Pengertian dan contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Itu yang kedua ya anak-anak ya. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara adalah yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, tidak menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, melakukan kekerasan yang berbau sara. Yang keempat, merusak fasilitas umum. Kemudian yang kelima, tidak ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir, terlibat aksi terorisme. Itu semua dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan kewajiban kita seharusnya. Kemudian yang ketiga anak-anak, faktor-faktor terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, adanya sikap egois dari warga negara. Yang kedua, sikap tidak toleran. Yang ketiga, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nomor 4, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang kelima, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keenam adalah penyalahgunaan kekuasaan. Sekarang bagaimana upaya mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu? Upaya yang harus dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Yang ketiga, menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. Sedangkan yang keempat adalah memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Itu saja yang perlu saya sampaikan kali ini. Semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya.